diangkat dari sebuah thread viral. Halah, nggak zaman, basi ini nih. Sebuah film dari seorang yang nulis thread. Nah, itu baru. Ya, kalian nggak salah dengar kalau kalian belum tahu Jalan Pulang ini siapa direkturnya. Dia adalah Zero Point, seorang yang membuat sebuah thread di media sosial, dan dia jadi sutradara di film ini, debutnya, dan nantinya dia juga bakal menjadi sutradara di film Tumbal Proyek kalau nggak salah. Dan untungnya dia bekerja sama dengan aktor dan aktris yang sudah punya jam terbang yang tinggi di dunia horor gitu kan. Ada Luna Maya, ada Taskia Namia, ada Syarifah Danis, dan ada Mbah Sujiwo Tejo juga di sini. Dan menurut gua dialog bahasa Jawanya dan pelafalan dan cara bercerita atau cara ngomongnya yang pas banget, yang enggak kelihatan menghafal, enggak kelihatan kayak kaku gitu, Mbah Sujiwo Tejo itu. Sementara cast yang lainnya ada satu ataupun dua ataupun tiga ataupun empat case yang menurut gua cara mereka melafalkan bahasa Jawanya tuh kaku, terus juga kayak menghafal dan kayak mengingat-ingat gitu apa sih dialog yang bakal gua ucapin gitu. Dan ya seperti layaknya film-film horor di Indonesia yang mana ketika menggunakan bahasa Jawa itu dicampur dengan bahasa Indonesia, dan memang agak terdengar aneh, tapi itu sepertinya membantu banget buat case-nya untuk tidak terlalu terlihat kaku. Oke, tadi kayaknya udah terlalu melampau jauh ya gua berceritanya. Dan Jalan Pulang ini adalah sebuah cerita film horor Indonesia terbaru. Secara cerita sih baru ya, tapi secara kualitas film ini kayaknya tahun 2010-an deh. Gila, tahun warnanya jelek banget. Nah, itu nanti dulu kita bahas. Kita bahas ceritanya dulu. Ceritanya adalah di sini ada seorang anak yang kayak dia tuh terkutuk gitu. Dihantui oleh jin atau setan yang tiba-tiba dia membunuh. Di waktu dia ulang tahun nanti, si hantu ini bakal mempunyai kontrol di dalam tubuh anak ini. Dia akan mempunyai kontrol yang penuh, yang bakal membalaskan dendam, yang bakal membunuh orang-orang sekitarnya. Semacam itulah. Dan yang perlu kalian tahu ya cerita itu doang. Sinopsis yang lainnya, cerita-cerita segala macam, latar belakang karakter segala macam, kalian nggak perlu tahu dari gua, dan kalian nonton aja langsung filmnya kayak gimana. Karena nantinya bakal di situ bakal ada ya koneksi lah antara karakter, terus juga latar belakang cerita, flashback dan flashback. Ya banyak banget flashback di film ini. Maju cerita, nyeritain gitu kan, bla 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 bla, flashback lagi, ngeliatin adegan-adegan segala macem. Nggak apa-apa, oke, it's alright. Itu karena pendalaman karakter gitu kan, ngeliatin latar belakang karakternya. Tapi itu kalau udah kelamaan banget, sering terjadi flashback itu, kelihatan basi gitu. Oke lah, misalkan mereka membahas tentang karakter yang ada di masa lalu, nggak apa-apa itu flashback. Tapi misalkan kalau kita udah kayak mengingat-ingat apa yang sudah terjadi, terus ditampilin ke layar, kita kan sebagai penonton udah tahu gitu kan, ini ceritanya begini, flashbacknya begini, apa yang terjadi sebelumnya, itu kan lah tahu itu kan. Tapi kenapa masih ditampilin ke layar gitu? Itu mungkin ada sekitar, mungkin kalau digabungin ya sekitar 10 sampai 15 menit atau 20 menit gitu. Flashbacknya kalau digabungin terlalu banyak memakan waktu, sehingga sebenarnya banyak yang bisa dieksplor di film ini. Tapi ya mungkin karena terlalu banyak flashback segala macam, dan ceritanya juga polanya sama, jadi bikin gua ngantuk. Bener-bener ngantuk tadi karena polanya sama. Jadi si ibu ini pergi ke setiap dukun-dukun gitu. Ada dukun dari Sunda, dukun dari agama Hindu, terus dukun dari kebudayaan Jawa juga ada. Dia selalu mencari dukun-dukun gitulah buat nyembuhin anaknya, tapi ya nggak ada yang berhasil. Dan ya polanya sama. Waktu datang ke dukun, diobatin di ritual, nggak sanggup, teriak, mati, dukunnya mati, lanjut lagi. Begitupun sama, teriak, si anaknya nih tetap marah, kesurupan segala macam, si dukun mati, beralih lagi ke dukun Jawa, dukun yang paling kuat gue rasa. Tapi di sini juga gagal, anaknya kesurupan lagi, terus juga dukunnya juga mati. Begitu terus polanya. Jadi ngerasa kayak nggak ada suatu pembaruan yang baik dibandingkan film-film terdahulu gitu ya, film-film Indonesia terdahulu. Dan ya dengan polanya seperti ini bikin ngantuk banget. Kalau kalian udah pernah nonton film Santet Segoro Pitu ya, itu kan polanya sama gitu kan. Dan sama pun gue juga ngerasain hal yang sama, bosen juga, terus juga ngerasa capek gitu. Dan kalau kalian udah mengikuti film-film horor Indonesia, entah dari thread viral kah, entah dari tahun-tahun belakangan kah, jump scare-nya di film ini sama kayak di film-film sebelumnya, enggak ada pembaruan. Semua jump scare di sini udah banyak yang ketebak.
ini bukan gua yang mencoba untuk menebak-nebak di mana jump scare-nya ya, tapi karena udah terlalu sering nonton film horor, apalagi film horor Indonesia gitu kan. Kita udah tahu gitu adegan-adegan yang bakal munculin jump scare gitu. Itu udah tertanam sendiri di otak. Jadi bukannya kita sebagai reviewer film itu tuh menebak-nebak jump scare-nya bakal di mana, tapi udah terprogram langsung di sini otomatis. Dan dengan promosi mereka yang di sini ada 3 ratu film horor Indonesia menjadi satu film, ada Taskia Namia, ada Luna Maya, dan ada Sharifah Danis. Dan Sharifah Danis lagi-lagi di sini filmnya punya karakter yang serem, dia di sini menjadi hantu, menjadi sosok yang mengerikan. Kayak kalian kalau udah pernah nonton film Rumah Dara, dia kan nggak kelihatan kayak hantu di make upin seperti biasanya aja gitu kan, tapi rona wajahnya, auranya itu kelihatan serem banget. Sama pun di film ini. Di film ini dia bikin Sharifah Danis menjadi lebih menyeramkan lagi. Tapi menurut gua film horor ini Jalan Pulang nggak bisa memberikan atmosfer yang menurut gua tuh wah ini seremnya dapet nih, suasananya seremnya dapet, kemudian kita sebagai penonton tuh ada rasa mencekam, ada rasa nggak tenang buat ngeliatin layar gitu. Misalkan kalau film-film horor luar itu kan kita diliatin banget atmosfernya, deg-degannya, adegan-adegan sunyinya di dalam film itu. Di film ini terlalu banyak jump scare. Gua nggak tahu kenapa banyak banget jump scare, selalu ada. Polanya pun masih sama gitu ya. Mungkin lah ini emang debut penyutradaraan pertama kali untuk Zero Point, tapi apa urgensi dari seorang yang enggak berkecimpung di dalam perfilman horor Indonesia tiba-tiba diangkat menjadi sutradara gitu. Apalagi kayaknya gue kalau lihat di Letterboxd gitu ya, nggak ada asisten sutradaranya ya, nggak tahu mungkin emang nggak dimasukin atau apa. Bahkan untuk sutradara Indonesia kayak misalkan Asar Kiroi Lubis gitu kan, itu kan masih banyak banget kekurangan, dan wajar aja kalau Zero Point banyak banget kekurangannya, terutama dari tone warna, kemudian dari memberikan atmosfer seramnya itu nggak dapat sama sekali, kecuali dari jump scare dan segala macamnya. Oke lah, misalkan kalau penonton Indonesia itu sangat jarang sekali nonton film horor, oke lah dikasih jump scare yang bertubi-tubi yang banyak gitu kan. Tapi kan masalahnya di sini film horor Indonesia udah banyak banget gitu kan. Misalkan kalau mengasih sebuah jump scare-nya tuh udah ada di film-film sebelumnya, nggak ada pembaruan, nggak ada suatu yang baru dimasukin ke dalam jump scare-nya itu. Cara menakut-nakuti dan cara mengagetkannya itu berbeda dari film-film sebelumnya, oke lah masih bisa diterima gitu. Kalau di film ini mohon maaf, sama banget dengan film-film sebelumnya. Film ini bisa dibilang sangat terbantu dengan aktor-aktornya. Banyak aktor kelas kakap di sini. Ada Jajang Cinur, terus juga ada Sujiwo Tejo, Luna Maya, Taskia Namia, Sharifah Danis. Banyak banget lah yang emang jam terbangnya tinggi banget untuk perfilman horor Indonesia gitu. Tapi untuk segi penceritaan, segi atmosfer yang dibangun, gimana film ini menakut-nakuti penontonnya, itu sama sekali nggak bisa gua rasain. Ini film cuma penuh jump scare, penuh kengerian. Dari awal film kita diliatin bunuh-bunuhan, darah, segala macem penampakan. Serius gua terlalu capek buat nontonin film horor Indonesia yang tipikal seperti ini. Misal kalau ini film tayang di tahun 2010-an masih oke lah, ini bisa dibilang mungkin jadi film bagus saat itu. Tapi ini 2025 men, udah banyak banget referensi film-film horor lokal Indonesia yang bagus. Kemudian di awal tadi gua singgung tone warnanya gelap banget, harus memicingkan mata. Itu apaan itu? Adegan apaan itu ya? Ngapain itu? Selalu banyak adegan malamnya. Dan lagi-lagi itu tone warnanya jelek banget, nggak kelihatan jelas apa yang tampil di layar. Dan wajar aja sih karena gue lihat tadi editornya itu dari film-film yang emang nggak tahu ya, karena film itu selera orang beda-beda, rasa takut orang itu beda-beda, dan semakin banyak referensi film-film horor gitu kan, kita sebagai penonton semakin kebal gitu. Dan si sutradara ini harus berpikir kreatif gimana caranya bisa menampilkan sebuah adegan yang bikin penontonnya itu tuh takut, was-was, nggak nyaman waktu ngeliatin filmnya. Bukan hanya sekedar jump scare doang, bunuh-bunuhan doang, tapi yang paling penting menurut gue adalah atmosfer seramnya. Gimana cara membangun agar penonton itu tuh ngerasa serem, nggak serta-merta langsung jump scare lah, darah-darah lah, bunuh-bunuh lah.
Kita ambil contoh Pengabdi Setan 2 deh. Kalian lihat gimana Joko Anwar berpikir kreatif, gimana cara penonton yang ngerasain takut, ngerasain ada di dalam adegan tersebut. Contohnya waktu nyalain korek api, gelap banget itu kan, hanya dari sebatang korek api yang nyala doang. Itu kita ngerasain seremnya juga, ngerasa was-was, ngerasa mencekam juga. Terus tiba-tiba di belakang ada penampakan pocong yang bergerak. Itu kan sebagai penonton ngeri banget gitu. Nggak tahu kalau kalian nggak ngeri ya, nggak tahu ya. Tapi menurut gua adegan tersebut, adegan Joko Anwar waktu memberikan sebuah adegan kayak menghidupkan korek api, itu atmosfer seramnya dapet banget, horornya dapet banget, serius. Nah, itulah maksud gua, memberikan atmosfer horor ke dalam film, bukan serta-merta jump scare doang. Kita tuh nonton film horor buat ditakut-takutin, bukan dikagetin. Itu beda ya. Beda itu ya, dua hal yang berbeda itu. Dan gua pun yakin penonton yang udah nonton Jalan Pulang ini, waktu sampai ke rumah, mereka mudah melupakan film ini karena nggak ada suatu identitas khas dari filmnya. Kayaknya nggak ada suatu adegan ataupun penceritaan ataupun atmosfer horor yang melekat di otak gua gitu. Ya ini film horor biasa aja, film horor Indonesia lokal biasa aja, tapi direkturnya dari yang nulis Thread Viral. Nah, nggak tahu satu lagi siapa ya? Oh, Simple Man. Mungkin barangkali dia bakal menjadi director juga, mengikuti jejaknya Zero Point. Gimik apa lagi nih ya Tuhan. Ya balik lagi, film itu tergantung referensi. Setiap orang punya rasa takut yang berbeda-beda gitu kan. Jadi ya silakan ditonton filmnya. Ini film debut penyutradaraan pertama Zero Point. Film horor yang penuh darah, dari awal udah dikasih darah, bunuh-bunuhan segala macam. Banyak penampakan, banyak jump scare. Kalau kalian butuh itu silakan ditonton aja filmnya. Tapi kalau kalian pengen ngerasain atmosfer horor, seram, dan juga sebuah cerita fresh yang baru, sebuah film horor yang baru gitu yang dirasain oleh kita, Jalan Pulang bukanlah film yang kalian butuhkan. Jadi silakan ditonton filmnya. Terima kasih dan jangan lupa jalan pulang.